Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat, semoga senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Taurus tentang energi asmara kamu di bulan Desember tahun 2021, general reading. Nah, jadi nggak semua harus resonate buat kamu di luar sana ya, buat zodiak Taurus. Energinya juga bisa terbolak balik dan vice versa. Jadi keep positive thinking aja dari hasil readingan ini. Semoga bermanfaat buat kamu di luar sana ya. Oke, kita mau cek dulu untuk energi asmara zodiak Taurus ya. Taurus, di sini aku lihat ada karmic relation, ke triggers. Oh, perasaan yang begitu dalam ya. The golden mirror, healthy choice, twin flame. Oke, ada photograph, looking at your photos, kisses, unconditional loving, giving. Selalu aku mengatakan ya, buat teman-teman yang pernah personal reading, Kak, kalau karmic relation itu pasti itu akan jadi karmic. Belum tentu ya teman-teman. Karena kalau kita ngomong masalah karmic relation itu bagaimana kalian ini belajar dari situasi hubungan. Semakin kalian bisa belajar dari karmic relation, ya, jika memang itu sama-sama belajar untuk bisa lebih baik, ini bisa menjadi soulmate relation, atau bahkan twin flame bisa juga gitu loh. Ya. Jadi karmic relationship itu udah pasti nggak harus putus, bener-bener putus, enggak. Kadang-kadang ada situasi di mana kalian itu harus dipisahkan terlebih dahulu untuk menjadi personal yang lebih baik. Nah, di saat yang tepat kalian sama-sama udah belajar menjadi orang yang lebih baik. Di saat kalian dipersatukan itu kayak udah siap. Nah, udah mateng, sama-sama udah mateng, sama-sama udah siap. Biar kita nggak salah paham ya di sini. Nah, gitu loh. Akhirnya dari karmic relation ini bisa menuju ke soulmate relationship, atau bisa saja ke twin flame. Nah, oke. Jadi gini teman-teman, kita ngomong masalah karmic relation. Ya, karmic relation di sini ada ke triggers. Jadi kayak gini teman-teman. Hubungan on off. Ya, aku melihat ada asmara kamu on off di sini. Kenapa? Karena aku melihat ada tarik ulur, ada letting go dan loving you. Jadi antara capek dalam hubungan tapi juga nggak mau pisah gitu. Ya, karmic relation. Jadi bisa saja kita ngomong masalah karmic relation itu banyak sekali toxic relation lah ya. Hubungan toxic, sering berantem. Mungkin pasangan itu yang beginilah, kamu juga beginilah gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat ada toxic relationship. Hubungan dimana entah itu salah satunya atau bahkan keduanya itu kayak tired gitu loh, capek banget. Makanya kita ngomong masalah kisses, ada unconditional loving loh teman-teman. Jadi kalau kita ngomong masalah unconditional loving ini sendiri itu untuk Taurus itu kamu benar-benar sayang sama dia sebetulnya, tanpa batas, tanpa syarat ya. Bisa juga seperti itu. Jadi kayak, tapi kita ngomong masalah kisses ini sendiri, kamu mungkin sayang terhadap dia, cuman kita ngomong masalah yang namanya take and give itu sendiri. Nah, giving and receiving. Jadi sebetulnya apa sih yang kamu harapkan dalam hubungan di sini, yaitu ada take and give gitu loh. Gak hanya dari one side gitu loh, gak hanya dari satu sisi ya. Apalagi kamu di sini tuh benar-benar sayang sama dia, dan bahkan itu kayak gimana ya, sayangnya itu udah apalah yang jadi kekurangan dia, apa yang, nah tapi bagaimana dia terhadap kamu, balik laginya seperti itu kan. Kita ngomong masalah kisses ini sendiri, kamu jatuh cinta sama dia. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah yang namanya karmic relation ini sendiri, kita ngomong masalah letting go and loving you, kenapa kok terjadi on off on off on off on off. Nah ini loh ya, itu karena ada saat dimana kayak selama aku melihat kayak gini, kalau nggak belajar nanti gini ya, jadi balik lagi, berantem lagi, putus lagi,
balik lagi, berantem lagi, putus lagi. Nah, kenapa kok balik lagi? Karena sebetulnya kalian berdua itu sama-sama masih ada perasaan satu sama lain. Nah ini loh, makanya kita ngomong soal yang golden mirror, ada one side relation. Jadi di saat aku melihat ada kisses dan ada the golden mirror di sini, giving and receivingnya ini belum ada gitu loh. Ya, giving and receivingnya ini belum ada. Jadi kayak pengorbanan ini hanya salah satunya, atau yang berusaha untuk bertahan ini bisa salah satunya, atau kita ngomong masalah yang namanya berusaha untuk mengerti mungkin hanya salah satunya, kerjasama juga nggak ada. Nah ini, makanya kita ngomong masalah making healthy choice, membuat suatu keputusan yang terbaik buat kamu, buat dia. Ya kamu mungkin seperti itu, atau bisa saja kita ngomong soal healthy choice ini bisa dia ya teman-teman. Karena di saat aku mau reading selalu aku bilang bahwa ini energinya bisa terbolak-balik. Ini bisa saja energi kamu atau energinya dia. Nah ini dia, making healthy choice in love, in life, self-love, self-care, being happier. Berarti di sini aku melihat ada tahap tertentu di mana kalian berdua ini sama-sama di fase apa ya? Kalian berdua itu di fase yang lebih baik. Nah ini loh, kita memasalkan admiration, apalagi fotograf. Ada seseorang yang saya apa ya, sebetulnya gini, walaupun di sini aku melihat kalian ini putus ya, alasan juga kan aku bilang kenapa sih nyambung lagi, karena sebetulnya kalian sama-sama sayang. Apalagi di sini aku melihat ada rasa rindu dari dia, ingin ketemu ya, balik lagi, itu ingin membuka lembaran baru lagi, bareng lagi, tapi nanti putus lagi, kangen lagi. Jadi situasinya tuh kalau aku lihat seperti itu ya, dalam suatu lingkaran, putus, berantem lagi, ya kan, putus, jadi kayak balik lagi, berantem lagi, kangen lagi, minta balikan lagi, berantem lagi, putus lagi, kangen lagi, minta balikan lagi. Jadi kayak gitu. Nah intinya dengan hadirnya healthy choice ini sendiri, ada situasi puncaknya hubungan kalian dimana kalian akhirnya sama-sama belajar. Seperti aku bilang, ada karmic relation ini hadir itu agar keduanya ini, atau bahkan salah satunya ini sama-sama mau belajar ya. Nah ini loh, aku lihat ada titik dimana kamu itu kayak, entah kamu, entah pasangan kamu, entah itu dia. Nah entah itu dia lah, siapa yang menjadi yang lagi dealing lah dengan kamu ini, ada fase dimana kayak belajar. Kita ngomong masalah balance, duality. Nah ini loh, complement each other. Jadi bagaimana kalian berdua ini sama-sama bisa saling menyatu, saling memahami, complement. Jadi maksudnya apa? Mengisi kekurangan satu dengan kekurangan yang lain ini, saling bekerja sama, saling mengisi, saling, jadi kayak dipersatukan gitu. Karena keberbedaan ini. Ya, karena perbedaan ini antara kamu dan dia. Kekurangan kamu, kekurangan dia yang berbeda, kelebihan kamu dan kelebihan dia yang berbeda, ini dipersatukan di saat kalian ini sama-sama belajar. Nah ini loh, gimana untuk membuat hubungan ini bisa lebih nyaman, lebih bahagia. Kita ngomong self care, yaitu mencintai diri sendiri itu bagaimana cara untuk care terhadap diri sendiri. Kenapa kok ada tiba-tiba ada self love, self care? Karena di saat kita mampu menyayangi diri kita sendiri, di saat kita mampu care terhadap diri kita sendiri, maka kita akan mampu menyayangi orang lain dan care terhadap orang lain. Ini aku ada lihat tahapan di sini. Dan ini kemungkinan udah deket banget ya teman-teman, karena ini udah tertebar. Nah ini loh, baik lagi karena sebetulnya kalian ini sama-sama masih sayang sih satu sama lain ya. Cuman itu tadi lah, ada banyak perbedaan di antara kalian, ada beda gengsi, ya, atau ada apalah di sini yang membuat hubungan kalian jadi on off gitu loh. Oke, aku lihat dulu. Itu kan karmic relation,
Di sini aku lihat ada situasi di mana kalian itu kayak ada titik di mana kayak ada penyesalan. Ya ini salah gue juga ya gitu loh. Aku nggak tahu ya, tapi siapa yang akhirnya ujungnya menyesal di sini. Jadi kepikiran, akhirnya ingin ketemu. Nah, kayak gitu. Makanya aku lihat di sini kayak memang kecenderungan kayak on off ya. Ingin memulai situasi baru lagi, kondisi baru lagi. Tuh. Ya kan? Oh. Gini teman-teman, sebetulnya hubungan kalian ini pada endingnya semoga saja ya ada baiknya buat kalian, apalagi di situasi karmiknya atau situasi toxic relation. Nah ini loh sekarang ini buat Taurus, karena di sini sebetulnya ada beberapa energi dari kalian ini ujungnya itu sebenarnya bagus ya, pertemuan kembali ya. Terus kita ngomong masalahnya mungkin bisa ke pernikahan juga di sini. Nah ya, kita ngomong masalahnya namanya The Sun. Ini adalah pencerahan dalam hubungan kalian. Endingnya di sini membuka lembaran baru. Semoga saja sampai kayak kalaupun kalian yang sudah nikah pun di sini intinya itu apa? Sebenarnya sukses dalam hubungan lah gitu loh. Sukses dalam hubungan di sini. Ya, bisa sampai kayak ke pernikahan atau apalah di sini bisa juga. Karena The Sun ini sendiri itu gini, yang tadinya itu hubungan ini itu kayak gak jelas. Karena hubungan ini kayak on off gak jelas, karena mungkin salah satunya itu kayak sesuka hatinya bisa juga ya. Tapi kita ngomong masalah The Sun itu tentang yang namanya positif ya. Jadi mindsetnya itu positif banget, walaupun di situasi karmic relation atau toxic relation ini sendiri, salah satu entah kamu atau dia itu kayak masih positive thinking aja. Gue yakin kok kalau gue itu bisa sama dia, karena gue tuh bener-bener sayang, dan gue yakin dia juga sayang sama gue. Nah kayak gitu. Nah, positif mindsetnya inilah yang membangun seseorang itu akhirnya bisa menjadi sukses, bisa juga seperti itu. Ini kita ngomong masalah juga yang namanya pada akhirnya juga salah satunya kalau kita ngomong masalah yang namanya toxic relation, di saat orang itu berkembang membuat healthy choice ini sendiri, akhirnya apa, kayak nyesel ya, udah mau sampai kapan ini kayak gini hubungannya, mau kayak gimana. Dan nah ini loh ya, sebetulnya pada endingnya itu hubungan kalian ini bisa sukses. Makanya kita ngomong juga ada twin flame, dimana perbedaan kalian ini bisa menyatu lagi gitu loh. Apa yang menjadi perbedaan ini bisa disatukan kembali, intinya kayak gitu. Oke, jadi itu ya buat teman-teman untuk Taurus. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.